Hari pertama efektif kerja nih ya di bulan puasa, kita akan mulai dialognya. Jadi kita berusaha menakar-nakar sebenarnya tren e-commerce ini bagaimana sih over the course of bulan Ramadan ini. Mungkin saya akan mulai dulu ke Mas Brian yang juga hadir di studio CNBC. Karena bulan Ramadan ini sudah memasuki dan 10 tahun Circlo ini sudah berdiri ya Mas Brian. Bagaimana Circlo sendiri melihat tren penjualan e-commerce yang biasanya pada bulan suci ini apa saja yang berbeda? Karena tentunya 2 Ramadan sebelumnya itu kita melewati dengan pandemi. Dan sekarang PPKM sudah diangkat, apakah Anda melihatnya ada tren tersendiri yang akan berubah pasca pengangkatan PPKM dalam minat belanja e-commerce? Baik, pertama saya mau mengkonfirmasi bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang khusus buat e-commerce. Jadi setiap tahun, selain akhir tahun, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial juga buat semua pelaku usaha maupun untuk konsumen. Contohnya adalah survei kami, data kami menyatakan bahwa setengah dari konsumen itu berbelanja lebih banyak itu di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lainnya. Lebih ini konsumtif gitu lebih ya? konsumtif, betul. Dan 70% di antara mereka juga percaya bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling bagus untuk mendapatkan good deal. Gitu ya, dapetin harga yang menarik, dapetin promosi yang menarik, itu adalah di bulan Ramadan. Nah, bicara tentang 2 tahun terakhir pandemi dibanding sekarang, saya rasa di satu sisi betul bahwa saat ini orang sudah makin punya pilihan untuk belanja online maupun offline. Tapi secara umum kebiasaan orang pun untuk mempercayai dan berbelanja online itu makin meningkat. Sehingga saya lihat bahwa secara umum online terus meningkat, namun kemudian memang perlu dibarengi juga dengan offline-nya. Bagi pelaku usaha secara umum inilah saat dimana kemudian strategi omnichannel untuk mengintegrasikan online dan offline itu perlu bermain. Omnichannel, jadi hybrid gitu ya Mas, ya, offline persis. dan online ya. Seperti interview kita pada pagi hari ini. Iya, online. Betul, ada yang offline dan ada yang online gitu. Ini juga terjadi change of behavior-nya karena ada pandemi. Betul. Betul. Nah Mas Brian, dengan adanya Ramadan ini e-commerce, jadi kan tadi Anda bilang sebenarnya ini adalah waktu yang paling luar biasa untuk consumer itu membeli, berbelanja ya. Good deal dan tadi seperti juga Anda bilang. Sebenarnya kalau dalam rentang waktu Ramadan itu kan 4 minggu. Itu biasanya diskon besar-besaran itu sudah dimulai dari kapan sih untuk e-commerce capturing the market yang tadi yang Anda bilang bahwa emang ini adalah waktu terbaik untuk menyebarkan good deal ke consumer tersendiri? Baik, biasanya sudah dimulai ini festive seasonnya ini kalau kita sebut Ramadan dari 1-2 minggu sebelum Ramadan dimulai bahkan. 1 minggu sebelum Ramadan dimulai. Betul. Jadi dari sini sudah mulai nih dari 1 atau 2 minggu yang lalu itu sudah mulai biasanya. Memang kategori produknya itu yang kemudian kita lihat secara umum ada tren yang berbeda. Contohnya sebelum Ramadan itu biasanya produk-produk F&B itu sudah mulai sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan karena kemudian mindsetnya adalah konsumen ingin stock up misalnya gitu ya. Jadi selama bulan Ramadan itu punya stok F&B products yang baik di rumahnya mereka masing-masing gitu kan. Jadi biasanya promosi terhadap kategori tersebut sudah dimulai dari sebelum Ramadannya. Tapi kemudian nanti mendekati akhir-akhir Ramadan, mendekati Lebarannya, setelah THR lebih khususnya, itu biasanya produk-produk fashion, lifestyle itu yang baru akan meningkat. Jadi menarik untuk melihatnya ternyata untuk stocking up sebelum Ramadan bahkan sudah promo besar-besaran untuk F&B. Lalu untuk kalau misalnya menjelang Lebaran sendiri dengan juga dibagikannya THR itu lebih kepada bergaya di hari Idul Fitri itu. Baik, menarik sekali Mas Brian. Dan saya mungkin akan beralih sedikit ke Mas Bima. Mas Bima, ini mungkin kita juga melihat sebenarnya kan walaupun tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Brian, memang ada sendiri perbedaan shifting of change of behavior consumer sekarang jadi omnichannel, ada hybrid gitu ya. Jadi misalnya offline dan online. Nah, Anda melihatnya apakah ini akan berpengaruh terhadap minat masyarakat keseluruhan untuk specifically di e-commerce sendiri karena kan memang PPKM dicabut. Dan pada Ramadan ini orang lebih mungkin akan berpelesir mencari belanja offline, berjalan-jalan untuk melihat karena kan memang sekalian rekreasi di tahun ini semenjak pandemi sudah mereda. Bagaimana menurut Anda dampaknya terhadap e-commerce sendiri? Ya, kalau saya sendiri kan saya bergerak sehari-hari di dunia fashion ya Mbak ya, di hijab.com. Dan kita juga melihat tren bulan ini, khususnya dibandingkan bulan kemarin, itu kita sudah growth hampir sekitar 30-40% month to month gitu. Jadi memang minat orang untuk berbelanja fashion di online itu sudah meningkat dibandingkan bulan lalu. Dan tadi juga Mas Brian menyimpulkan bahwa memang di akhir-akhir Ramadan tuh setelah dapat THR tuh orang akan spending untuk beli baju tuh salah satunya adalah fashion yang berimbang. Nah, kembali lagi ke pertanyaan apakah offline-nya juga akan berpengaruh dengan online ataupun sebaliknya. Kita melihat ini sebuah komposisi yang sudah hybrid Mbak. Contohnya saya juga mempunyai
mempunyai toko offline juga gitu ya. Kalau dia pertama kali beli barang gitu ya, dia datang ke offline terus barangnya nggak ada, selanjutnya dia tuh ordernya melalui online tuh Mbak gitu. Karena dia sudah trusted, sudah percaya gitu ya. Dan sudah metode online ini membuat behavior orang tuh udah lebih trust kepada offline gitu. Karena orang sudah terbiasa kok, udah convenience istilahnya menerapkan berbelanja online. Jadi kita nggak akan lagi segan-segan gitu ya menanyakan, Mbak kalau saya mau beli barangnya besok melalui online, bagaimana ya mekanismenya gitu. Dan toko-toko offline itu sudah menyiapkan dan mereka juga nggak mau kehilangan momentum kan atau peluang sales kan yang terjadinya kan. Nah di online ini kita mendivert sales-sales yang tidak terjadi secara offline itu bisa di-divert melalui omnichannel. Apalagi sekarang di pergudangan juga kita bisa dibantu oleh rekan-rekan Sirklo yang saya rasa sekarang rekan-rekan bagi para UMKM ini sudah terbantu sekali dengan metode-metode penjualan seperti ini, Mbak. Dan ini transisi ke omnichannel ini terjadi juga memang specifically karena pandemi ya Mas? Berarti mungkin saya hanya reconfirm saja. Kita teredukasi, sangat-sangat teredukasi melalui pandemi. Saya sering Baik. menceritakan ini karena ini kasus yang saya rasakan sendiri ya Mbak ya. Waktu pandemi awal, COVID awal gitu ya, saya dikirimi oleh sales baju itu menggunakan katalog PDF Mbak. Jadi saya harus zoom handphone gitu ya, kecil-kecil gitu ya barangnya. Tapi kan sebenarnya dia juga tidak ingin kehilangan customer base yang biasa belanja di toko dia melalui offline. Terus waktu itu setelah Omikron dan mereka sudah beradaptasi, mereka bilang kepada saya, Pak, kalau mau berbelanja lagi silakan kita sudah ada link official store di sini gitu. Jadi hal-hal seperti itu adalah merupakan transisi atau metode yang harus memang dilakukan untuk survival bisnis gitu ya. Iya. Jadi salesnya tetap dapat gitu ya dan metode yang digunakan pada saat itu adalah online. Setelah kita sekarang PPKM dicabut gitu ya, orang mau pelesiran, tetapi tidak menutup kemungkinan hal-hal yang terjadi di offline kayak misalnya stok habis gitu ya atau mungkin barang belum datang gitu ya. Itu bisa terbantukan dengan kehadiran di online gitu. Dan saya sendiri sudah bilang website fashion kita juga di bulan Maret ini terjadi kenaikan, Mbak, dan itu bisa menjadi tolak ukur saya rasa. Jadi memang kalau misalnya dengan adanya masyarakat tetap berpelesiran dan omnichannel dan hybrid ini ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap e-commerce-nya secara spesifik juga ya. Betul. Nah Mas Bima sendiri, selama pandemi ini kan berarti menjadi lesson learned dengan adanya e-commerce yang memang juga memiliki komplementer omnichannel yang hybrid di offline. Lalu di satu sisi, apakah juga selama ini Anda melihat ada beberapa big giants yang offline yang akhirnya harus buru-buru transisi ke online? Selama 2 tahun ini apa saja yang Anda lihat? Transisi-transisi dari offline dan online yang semuanya akhirnya berusaha memiliki channel yang hybrid atau tadi seperti Anda sebut omnichannel. Kalau saya melihat transisi itu kan kesannya perpindahan ya Mbak. Kalau ini kan kita sebenarnya kolaborasi ya. Jadi bagaimana sebenarnya yang big giant ini bisa menyiapkan salah satu channelnya sehingga peningkatan salesnya itu tetap terjaga dan metode pembeliannya terjaga. Kita sebagai pengusaha pastinya kan kita mempelajari revenue stream ya Mbak ya. Ada revenue stream A, stream B, stream C gitu ya. Tapi ujung-ujungnya adalah peningkatan growth dari revenue kapitalisme modal usaha kita sendiri kan. Dan itu bisa terbantu salah satunya dengan channel dari e-commerce itu sendiri. Makanya sekarang kita tidak tabu lagi melihat divisi e-commerce dari perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Bahkan perusahaan, let's say kalau saya bilang perusahaan kloset aja sudah mempunyai divisi e-commerce gitu. Jadi hal-hal seperti itu adalah memang yang memang harus disiapkan gitu loh untuk menjaga peningkatan dari growth perusahaan itu sendiri, Mbak. Dan survival mode dari bisnis itu ya, memang ada change of behavior yang begitu berubah sejak pandemi dari consumer. Baik Mas Bima, masih ke Mas Bima, ini saya mau nanya sedikit tentang data Mas, jadi lebih untuk reconfirm saja pandangan dari Anda. Ini kita terima data, Bank Indonesia mencatat nilai transaksi e-commerce sepanjang 2022 itu hanya mencapai 476,3 triliun dengan 3,48 juta transaksi. Pencapaian ini di bawah target awal BI di 2022 sebesar 489 triliun. Jadi memang masih ada gap tersendiri sekitar 20-an triliun dari target BI. Menurut Anda apa penyebab nilai transaksi e-commerce di tahun kemarin yang tidak sesuai proyeksi atau what's missing?
Kalau saya melihatnya growth itu kita harus melihat data di 2021. Kalau Mbak lihat data di 2021 transaksi e-commerce itu 401 triliun, Mbak. Dan meningkat tadi di 2022 itu 476, 476 iya. triliun. 476. Jadi kalau misalnya kita sudah berada di level yang memang cukup tinggi, growth-nya itu tentunya secara presentasi kan akan sedikit Landai, menurun ya, ya. karena kita sudah tinggi nih gitu loh, landai. Dan juga nanti itu akan terjadi di tahun-tahun selanjutnya. Tetapi saya masih positif, di tahun ini kita bisa mencapai growth lebih dari 500 triliun, diestimasi itu 570-an. Tentunya kita juga mempunyai efek, kita juga mengeluarkan riset Harbolnas, di akhir tahun itu kan kita ada kenaikan inflasi dari bahan bakar ya Mbak ya. Mm-mm. Dan itu memang bisa dilihat bahwa efeknya itu terjadi di luar Pulau Jawa, kurang lebih ya. Karena memang daya belinya di Pulau Jawa itu cukup kuat, tetapi memang ada efek-efek tertentu yang Ya. kita rasakan secara growth itu di luar Pulau Jawa gitu. Jadi memang Anda melihatnya mengenai rasio pertumbuhan growth yang memang karena sudah begitu tinggi di tahun 2021 lalu, ditambah memang ada daya beli masyarakat yang sedikit terganggu karena adanya kenaikan harga BBM di 2022 kemarin. Terima kasih Mas Bima, saya akan balik Betul. kembali ke Mas Brian. Mas Brian, menurut kacamata Anda dari Circle sendiri bagaimana kondisi e-commerce di tanah air saat ini? Anda melihatnya selama 10 tahun Circle beroperasi sampai sekarang melewati masa-masa sulit seperti pandemi dan sekarang juga menjadi hybrid channel yang seperti yang disampaikan oleh Mas Bima. Menurut Anda seperti apa? Baik, jadi mungkin menyambung juga dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Bima gitu ya, bahwa di satu sisi kita melihat bahwa mungkin tadi BI mencatatkan bahwa tidak sampai target gitu ya tahun 2022. Namun di sisi lain kalau kita lihat apalagi 10 tahun jangkanya daripada saat saya memulai Circle di tahun 2013, itu angka yang sudah sangat luar biasa. Kalau saya tidak salah ingat itu bahkan sudah hampir 10 kali lipat dari pada saat dulu saya memulai Circle hingga saat ini transaksi e-commerce secara keseluruhan di Indonesia, sehingga ini satu hal yang saya rasa kita patut apresiasi dan bangga bagaimana digitalisasi yang dilakukan oleh pelaku digital maupun pelaku usaha itu sudah mencapai di titik ini. Namun ke depannya saya lihat juga masih banyak peluang sebenarnya, karena walaupun angka tersebut tadi sudah terdengar besar, sudah dibilang tinggi juga oleh Mas Bima, tapi di sisi lain sebenarnya kalau kita lihat dari persentase total retail di Indonesia ini sebenarnya masih angka yang relatif kecil kalau kita bandingkan dengan apa penetrasi digital atau e-commerce yang sudah terjadi di negara-negara lain yang sudah lebih dahulu menerapkan e-commerce. Jadi saya melihatnya adalah perkembangan yang sudah pesat sejauh ini, namun ke depan masih banyak optimisme untuk bisa berkembang lebih pesat lagi. Walaupun di sisi lain betul tadi ada topik mengenai tadinya pandemi itu akselerasi untuk digitalisasi ataupun e-commerce, sekarang sudah kembali pulih, maka harus realistis ada online dan offline juga. Tapi di sisi lain juga itu kita lihat sebagai sesuatu yang kedepannya memang bakal hybrid gitu ya. Seperti tadi kita bicarakan berapa kali ada kata omnichannel, bagaimana digitalisasi itu sebenarnya akan merambah juga bagian online-nya maupun offline-nya. Sehingga satu hari nanti menurut saya kita tidak lagi bicara mengenai dikotomi mengenai e-commerce itu online. Atau offline. Oh. Betul, semuanya digital gitu ya. Memang kemudian transaksinya ada yang secara langsung tatap muka ataupun secara jarak jauh. Saya rasa seperti itu. Jadi semuanya